Selamat siang, salam hijau Bapak Ibu. Ini meskipun siang-siang, tapi coba kita upayakan tetap bisa ini ya, fokus melek gitu ya. Kita di sini kita akan belajar. Saya juga mau minta input ya. Saya di sini menggantikan Pak Iwan Prijanto yang kebetulan nggak bisa hadir. Tapi begitu saya apa namanya suruh hadir malah disuruh ikut memaparkan. Tapi nggak apa-apa dengan senang hati gitu ya. Saya berusaha untuk memperkenalkan apa itu Green Building Council Indonesia gitu ya. Jadi Green Building Council Indonesia itu masuk tahun 2009 di Indonesia. Ini adalah suatu lembaga non-profit non-government gitu ya yang berpusat di World Green Building Council di Toronto, Kanada. Untuk menjadi member dari World Green Building Council itu ada 3 tahapan. Nah, ini dari GBCI ini sudah masuk ke 3 tahapan ini jadi sebagai established member gitu ya. Jadi dari situ GBCI sudah masuk dengan bersama dengan 70 negara lainnya. Jadi ini sudah merupakan sesuatu yang diakui kegiatan-kegiatan kami ini gitu ya. Baik Bapak Ibu. Uh, jadi nanti kita akan sharing-sharing bagaimana apa yang telah kita perbuat gitu ya. Coba next. Baik. Nah, sebentar ya Bapak Ibu ya. Di sini nanti saya akan bicara tentang program, terus green sheet dan kegiatan-kegiatan apa yang nantinya bisa mendukung dari FKG ini ya. Jadi terutama di net zero healthy building atau ya di sini. Masuk ya. Ya, terima kasih. Ya, seperti yang telah saya katakan tadi, ini green building tahun 2009 sudah masuk gitu ya. Pada waktu awalnya ketua kami ini berjanjian dengan salah satu petinggi di Toronto itu pun memerlukan waktu 6 bulan untuk appointment saja. Setelah 6 bulan ketemu disuguhin ini apa namanya eh, satu buku tebal gitu ya, tinggi ini tebal-tebal. Setelah itu apa ya orang Barat sana itu kan punya database yang kuat. Jadi dia bilang orang Indonesia ini nggak suka jalannya, gitu ya. Jadi mereka jalan kakinya di bawah 15 menit, gitu ya. Datanya ada semua di situ. Nah, ketua kami waktu itu Bu Nani mau minta nggak boleh karena itu database mereka, gitu ya. Nah, akhirnya kita berjalan, kita belajar dari negara tetangga di Asia Pasifik, termasuk sekarang kita juga masih ada komunikasi, jadi kita berbagi kalau ada apa-apa. Nantinya pun kegiatan kita termasuk ada sampai ke internasional, jadi training-training kami nantinya sampai di Singapura dan Hong Kong ya, waktu itu training leader, gitu ya. Nah, program-program Green Building Council Indonesia. Oh ya, tadi untuk yang uh, perwakilan kita punya 10 ya, termasuk Jogja ini 2018. Kita masih banyak membutuhkan karena untuk kepanjangan tangan ya. Bahkan di Kalimantan pun baru ada di Pontianak gitu ya. Yang IKN belum ada. Di ini repot nantinya. Nah, kita ini adalah program-program kami ini ada beberapa termasuk salah satunya ini adalah rating tools. Jadi kami ini bukan lembaga peneliti gitu ya.
Kalau peneliti mestinya dengan universitas, di mana kita sudah bekerja sama MOU dengan beberapa universitas gitu ya, untuk membuat rating tools. Nah, rating tools itu bukan punya GBCI, tapi ini kepunyaan kita semua, kepunyaan Putra Bangsa, gitu ya. Karena kita tuh justru melihatnya apa yang ada di luar sana, di market, gitu ya. Nah, yang ada di luar sana kita olah, ya. Nah, namanya nantinya kalau sudah keluar rating-rating itu, nantinya juga diuji dengan praktisi-praktisi. Jadi apa green sheet untuk sebelum di launch untuk bisa menjadi suatu sertifikasi itu ada namanya TAG Technical Advisory Group. Jadi nanti kita dikasih input-input gitu ya. Jadi semacam gini nih. Jadi nanti praktisi semua gini. Ini masih ada yang cacat apa, ada yang apa gitu ya. Nah itu. Ya. Nah itu program kami yang kedua adalah kita ini yang memberikan sertifikasi. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau mensertifikasi gedung eh, ataupun rumah dan lain-lain, nanti saya akan jelaskan setelah ini ada berapa sertifikasi gitu ya. Terus juga kita ada corporate member, ada education atau training. Nah, education atau training ini kita benar-benar memberikan core-nya atau spirit-spiritnya kita kasihkan. Jadi yang training yang dua penting yang mandatori itu adalah Greenship Associate dan Greenship Professional. Nah, setelah lulus prinsip profesional, di mana di sini rekan-rekan saya banyak yang sudah ikut juga, gitu ya, yang dari UGM maupun yang tergabung di lain universitas, gitu ya. Itu nantinya layak menjadi suatu konsultan. Konsultan inilah nantinya yang mengawal untuk sertifikasi, gitu ya. Nah, juga kami nantinya ada apa ya workshop dan lain-lain akan kami jelaskan. Terus di samping kita ada event, ya, event-event nantinya yang cukup lumayan itu ada GBCI Ideas, jadi itu kompetisi. Nanti ada mahasiswa terlibat. Terus nanti seperti tadi ada international dan government relation, ya, volunteer yang sekarang ini kita lebih apa ya merekrut banyak volunteer untuk membuat suatu gerakan atau yang lebih nyata nantinya ya. Ini program baru kami. Juga GSC. GSC nanti kita akan saya akan jelaskan Greenship Service Certification, terus GSE yaitu Greenship Solution Endorsement, dan juga NZCC yaitu Net Zero Carbon Certification. Ya. Oh, commitment, sorry. Net Zero Carbon Commitment, gitu ya. Ini. Nah, ini training-training yang tadi saya sebutkan, gitu ya. Jadi di training-training itu nanti ada prinsip associate profesional. Terus kita juga ada workshop-workshop, yaitu workshop OTTV, BIM, ya, workshop prinsip energi, efisiensi, calculation, gitu ya, edge expert, gitu ya, dan ada in-house training. Jadi umpamanya kami diminta mau membuat ini ya workshop BIM gitu ya sampai dimensi ketujuh gitu ya. Nah kami bisa fasilitasi dengan ekspektasinya apa gitu ya, permasalahannya apa gitu ya, bisa nanti kira-kira semacam gitu. Nah untuk event dan communication itu kita ada festival, ada awarding gitu ya. Awarding itu ya siapa yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan green building, terutama net zero emission sekarang ini gitu ya. Dan juga kita ada yearly gathering, webinar, seminar, masuk tadi BPJI dia, sosial media, dan marketing for Greenship Certified Building. Ya, Green Building Consultant itu hanya ada satu di setiap negara, tidak ada dua, gitu ya. Jadi setiap negaranya satu. Kalau di Amerika Green Lead, di Singapura itu Green Park, di Australia Green Star, gitu ya, dan lain-lain. Di Indonesia Green Ship, ya ini. Dan juga ini semua mengacu ke rooted ke lokal apa
government gitu ya, peraturan-peraturan kita tetap mengacu ke peraturan di Indonesia. Nah, di sini juga ada international and government relation. Bagaimana World Green Building Council ini kita juga ada kerjasama dengan Asia Pacific Network gitu ya, antar green building itu ya, kita saling kerjasama, saling visitasi, bahkan yang tadi saya katakan kita akhirnya membuat suatu training leadership program di Singapura dan di Hong Kong waktu itu ya. Nanti lain kali saya akan share juga nanti siapa yang tertarik mau ikut, terutama para leader. Karena di sini nantinya kita harus membuat suatu movement dengan melihat di negara-negara tetangga kita yang sudah ada itu sampai sejauh mana, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, juga dengan local government kita juga kerjasama, termasuk kita sudah membuat satu buku panduan sekolah, gitu ya, percontohan bagaimana yang sehat dan juga sudah mengarah ke net zero gitu. Nah, ini juga nanti ada ministry dan BUMN ya, nanti akan saya jelaskan. Nah, di sini juga kita ada support dari para professional expert ya. Di samping tadi di Indonesia ini kita baru ada 10 perwakilan ya, 10 ada perwakilan di seluruh Indonesia. Kita ini 35 ya pada provinsi ya, baru ada 10 ya. Nah, ini idealnya kalau setiap provinsi ada lebih bagus ya. Nah, ini kita masih banyak membutuhkan ya. Kalau yang dari mana tadi, Bapak dari mana gitu, boleh nanti coba kita bagaimana hand in hand untuk bisa benar-benar menggerakkan Indonesia ini begitu ya. Nah, ini rating tools ini adalah didesain untuk mengevaluasi benar-benar memakai local geografi di Indonesia ini dengan tidak mengabaikan budaya lokalnya, gitu ya. Jadi ini yang makanya kita memakai green sheet ini. Mengapa kita memakai green lead? Meskipun ada juga gitu ya yang memakai green lead karena ya ini satu perusahaan. Saya pernah mengawal gitu ya, mereka mintanya green sheet. Loh, kenapa kok nggak green sheet? Karena ini Bapak kan di Indonesia. Ternyata ya ujung-ujungnya ini karena perusahaan atau pabrik ini adalah ekspor gitu ya. Jadi kalau dengan green sheet dia dapat tax holiday gitu ya. Nah, ini di Indonesia ini yang kurang insentif atau achievement dari pemerintah gitu ya ini. Nah, kira-kira itu. Nah, ini green sheet kalau teman-teman di sini yang sudah ber-GP gitu ya, green sheet profesional, mungkin kenalnya 5, mungkin sampai 6 ya, net zero healthy gitu ya. Di sini kan ada green sheet-nya itu NB itu new building. Terus yang kedua EB itu existing building. Yang ketiga interior space. Jadi kalau Bapak Ibu tidak punya suatu aset, tapi nyewa gitu ya di mall, nah, itu bisa disertifikasikan. Di Jogja ini yang sudah ada adalah di Lipo Plaza di dalamnya, tapi bukan di gedung Lipo Plazanya, yaitu perusahaannya namanya Concentric. Itu perusahaan multinasional small data center lah, hub yang bekerja di situ itu adalah Gojek, Grab gitu ya. Jadi di situ. Dan ini bertumbuh terus. Jadi perluasan lantai terus. Kalau Bapak Ibu ke Lipo Plaza, mallnya sih tambah sepi ya, tapi lebih banyak disewakan ke perusahaan yang semacam begitu, seperti Topet dan lain-lain. Justru sekarang arahnya ke mall karena lebih murah karena sepi, sepi gitu ya. Jadi sewanya murah sekarang ini. Jadi makanya dia perluasan mungkin karena demand juga ya, karena demand. Nah, di samping itu kita juga ada yang punya landed house itu Green Ship Home.
gitu ya. Juga ada kawasan Greenship Neighborhood. Nah, ini teman-teman paling mentok sampai di sini itu Greenship Net Zero Healthy yang sudah ngambil GP. Nah, sekarang kita bertumbuh terus. Kita ada Greenship Data Center dan Greenship Transit Station, ya. Karena kita sudah banyak sekarang ini mulai MRT, LRT dan lain-lain. Ini bagaimana ini supaya emisinya itu bisa ditekan, gitu ya. Jadi kita nanti analisisnya itu dari IKE-nya dibagi per peak-nya, jadi angkutannya itu berapa. Jadi kalau Bapak Ibu ke sini tadi memakai mobil satu-satu itu kurang efektif ya, emisinya banyak. Kalau ada yang umpamanya, oh barengan satu mobil 4 orang masih bagus, gitu ya. Nah ini sekarang itu. Tadi saya ke sini rencananya mau naik sepeda. Tapi istri kamu tuh udah berusia, oke, saya ganti pakai motor listrik, masih bisa mengurangi. Nah, ini semacam komitmen gerakan-gerakan yang perlu kita lakukan, gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini prinsip-prinsip gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini 50% chance of exceeding 1,5 derajat Celcius global itu hitting in the next 5 years. Paris Act 2015 itu kan mencanangkan. Jadi makanya climate change ini kalau kita nggak hati-hati, kita ini bisa menambah 1,5 derajat. Coba ya, saya bawa mesin ukur ini ya, air quality control namanya. Dari tadi pagi begitu mulai saya ukur. Pertama kok suhunya 21, lama-lama 19. Nah, saya pakai ini tuh saya sudah siap-siap kayak gimana pakai jaket. Saya ini terbiasa dengan temperatur sekarang 25 derajat. Karena apa? Di rumah saya nggak pakai AC. Dan itu sudah untuk pilot project net zero to home ya. Nah, saya nggak pakai AC. Jadi ini kalau ada arsitek dulu, Pak Sentaki juga ini juga arsitek kan ya. Ini harus yang di awal itu harus ini apa namanya pasif desainnya. Bagaimana mengelola supaya yang tinggal di dalamnya itu nyaman ya. 25 derajat Celcius dengan kelembapan maksimal 65 ya. Nah ini. Nah ini sekarang udah ke 21. CO2-nya tadi bagus terus naik lagi di atas 1.000. Dari hijau ke orange tadi udah mulai gitu ya. Ini bagus lagi gitu ya. Ini saya curiganya tadi ini AC-nya ini ada fresh air-nya enggak ya gitu ya. Kadang itu AC-AC ini nyaman sih, tapi nggak ada fresh air-nya, jadi kadar O2-nya itu kurang gitu ya. Kalau kadar O2 kurang itu kalau seharian di sini itu terutama untuk yang rapat-rapat tuh ya bisa ngantuk Bapak Ibu ya. Nah ini ya. Nah, kalau di gedung itu 39% itu adalah penyumbang karbon emisi. Nah, 11%-nya itu sebenarnya sebelum gedung itu dibangun. Nah, ini yang kadang kita terlewatkan, kita berusaha memagari biar lebih rapat lagi. Ya. Nah, dipagarinya itu ya dengan cara tadi itu Greenship Solution Endorsement. Greenship Solution Endorsement ini lebih difokuskan ke company, di mana produknya yang harus disertifikasi. Begitu ya, Bapak Ibu. Karena kalau yang lain-lain itu kan gedung dan kawasan, gitu ya. Nah, ini lebih sekarang ke perusahaan dan nantinya ke orangnya, ke SDM-nya. Nah, ke SDM-nya itu nanti bentuknya adalah suatu komitmen, gitu ya. Nah, yang di sebelah sisi, sebelah kanan 70% ini, kita ini sudah mengkonsumsi sebesar itu 70% ya.
secara 6 tahun yang sudah kita lalui 70% raw material di rumah saya ini, furniturnya ini saya memakai apa namanya, palet kayu jati Belanda. Jadi palet-palet itu ya, kalau di Sagan itu kan juga untuk figuran itu juga dari palet jati Belanda. Nah itu diolah lagi, gitu ya. Jadi kita berusaha untuk mengurangi sampah-sampahnya itu. Nah ini ya, jadi ini kita ini harus benar-benar supaya bumi kita ini benar-benar bisa terselamatkan. Kita itu hanya punya satu bumi, tapi menurut penelitian kita ini sudah memakai 1,7 bumi. Ya, ini penjualan 3 derajat Celcius itu adalah biodiversity collapse. Serangga-serangga, lebah itu kan akan mati, ekologi nggak jalan, ekosistemnya nggak jalan. Kalau 4% udah ini population explosion, business as usual. Nah ini ya Bapak Ibu, ini yang harus kita waspadai. Jadi kita ini benar-benar kita mau menjaga bahwa generasi selanjutnya ini bisa kita proteksi gitu ya. Saya tadi sempat ngomong bisa nggak ya sampai ke cucu ya, kemudian sampai anak gitu ya. Coba bayangin Bapak Ibu, Bapak dari Jakarta. Kalau di shelter gitu ya, nungguin busway atau apa gitu, Bapak Google gitu ya, penyakit paru-paru di Indonesia nomor berapa? Gas emisinya itu loh. Wah, itu repot. Kadang dari Jakarta pulang kok jadi batuk-batuk ya. Itu. Nah ini yang perlu kita waspadai ya. Nah, Jakarta itu sudah mendapatkan produk apa julukan kota nomor 1 air populasinya yang terjelek di dunia. Ini ya Bapak Ibu ya. Nah ini oke. Tayangkan ini ada sedikit movie. Siap.
ini kejar-kejaran ya Bapak Ibu ya. Tahun 2000 itu sudah kurang 6 tahun lagi. Nah, kita apa progres komitmen pengurangan net zero-nya itu ya. Kadang saya ini juga seperti peserta itu tadi kebingungan gitu ya, RPH-nya berkurang terus dan lain-lain. Saya ini juga bagaimana cara mengembalikan gitu ya. Bumi kita ini hanya satu. Nah, kita kalau enggak yuk benar-benar eh, kita hand in hand. Saya sendiri pun, GBC sendiri pun enggak bisa. Kita harus kerjasama dengan berbagai apa ya asosiasi, universitas, baik pemerintah, semuanya kita harus bergandengan tangan. Kita nggak bisa sendirian, ya. Kita pun masih membutuhkan berbagai banyak disiplin ilmu. Arsitek bukan salah satunya. Sipil, mechanical, electrical, gitu ya. Apalagi landscape, banyak dibutuhkan bersama, gitu ya. Jadi monggo Bapak Ibu, di tempat kami itu kita sudah mulai memakai salah satunya adalah atapnya atap salju. Jadi makanya itu ini nggak pakai AC masih adem, tapi juga bisa dengan desain untuk stack effect itu ya. Kalau panas itu kan naik ya. Nah itu bagaimana cara mengeluarkan panasnya mungkin dengan chimney apa desain chimney-nya bagaimana. Ini kan perlu perhitungan-perhitungan. Ya, ini teknik fisika banyak berperan dan lain-lain. Ya, nah kembali saya akan menjelaskan apa itu Green Ship Solution Endorsement. Jadi Green Ship Solution Endorsement itu merupakan instrumen penilaian pengakuan rekognisi untuk solusi inovatif mentransformasikan industri komponen bangunan menuju keberlanjutan. Ini kita mau pakai ya. Salah satunya ini saya menyebutkan satu perusahaan Spanpile dari Waskita itu sudah mengurangi apa namanya karbon emisinya. Kalau karbon emisinya diperpendek, tentunya biaya dan lain-lain juga diperpendek, termasuk water conservation-nya itu juga tidak memakai banyak air dan lain-lain. Ya, nah ini yang nantinya kita harus sediakan untuk next generation. Ya, sampai teman saya itu kan apa namanya air hujan itu saya panen, masukkan di ground tank, difilter, taruh, bawa naik, difilter lagi, terus UV, UF, siap minum. Nah ini. Tapi ya kalau pertanyaannya kalau nggak hujan bagaimana Pak? Backupnya air tanah, udah. Jadi itu. Jadi udah kita apa teliti dan lain-lain, udah layak minum. Di prinsip saya juga kita udah mengunjungi semakin tua, kita nggak usah angkat-angkat itu ya galon air, galon air. Kita juga udah punya apa solar panel tadi ya. Memang harganya semakin ini kok, semakin affordable. Kalau memang Bapak Ibu perlukan, saya ada teman di Semarang yang bisa bikin itu loh. Baterainya apa? Murah sekarang. Saya nggak tahu tuh. Kalau 5.000 itu baterai dan inverter itu sekitar 14 murah nggak Pak? Nah itu. Jadi saya senang juga. Saya sudah mulai mencoba dari yang kecil mengganti motor saya, dulunya Vario, tak tukerin, malah dapat kembalian, dapat kembalian lebih murah motor listrik itu. Pajaknya pun lebih murah, 100.000 Bapak Ibu. Kalau yang biasa berapa ya? 300-an. Ya, nggak usah beli bensin lagi, nggak usah maintenance. Nah, listriknya tapi kan
bukan yang dari fosil loh. Kalau yang dari fosil percuma gitu ya. Saya sudah ada, cuman saya pikir-pikir mau saya hybridkan atau mau saya off grid kan. Karena ini on grid ini apa ya? Sekarang saya donasi terus ya ke PLN. Nggak dikasih insentif gitu. Udah bukan ekspor impor lagi gitu loh. Ini ya, ini. Nah, ini hanya saya berpikir-pikir ini gimana ya, ini kelihatannya kok nggak efektif ini. Ya, kembali ke solution endorsement itu perusahaan. Jadi produknya nanti ya, Bapak Ibu ya. Nah, tadi kalau ada yang Greenship Service Certification, itu pengakuan-pengakuan kepada perusahaan atau apa yang sudah melakukan gerakan-gerakan gitu ya. Baik itu melakukan apa ya istilahnya gerakan menanam pohon atau gerakan apa gitu. Coba nanti diskusi dengan kami. Nanti coba kami kalau bisa kami istilahnya supervisi atau bimbing itu ya. Nah, kira-kira itu ya. Oh, 5 menit lagi. Oke, baik. Ini sudah hampir ya. Nah, ini. Next, Bu. Ya, next aja. Nah, ini tadi yang span piles-nya dari waskita. Ini sudah banyak mengurangi karbon. Ya, ini suatu contoh. Ya, jadi nantinya hal-hal yang lain ini perusahaan-perusahaan ini harus sudah mulai beramai-ramai mau apa memberikan produknya itu untuk bisa disertifikasi gitu ya. Ujung-ujungnya nanti yang laris ini anu ya tadi ngomong sama Pak Iwan ini ya LCA ya life cycle assessment. Banyak LCA consultant, LCA consultant. Nah, di sini nantinya kan ujung-ujungnya kan carbon tax. Semua dikenakan tax. Bapak Ibu nggak sadar aja, mobilnya ini pajaknya bertambah. Tapi kelihatannya nggak bertambah, toh. Harusnya kan setiap tahun depresiasi mobilnya turun gitu kan. Tapi ini enggak gitu loh. Bahkan malah ada yang Innova itu berapa ya sekarang? Enggak, maksudnya pajaknya 3,5 juta ya. Lebih ya. Nah itu. Cuman enggak, kita nggak tahu ya, nggak aware ya. Tapi yang lebih-lebih itu loh, apa namanya, emisinya itu loh. Bukan apa. Nah ini nantinya kalau kita sudah bisa pegang apa namanya pledge-nya untuk kalau dunia kan 2050, Indonesia kan 2060. China itu udah pledge 2050 itu semua ganti solar semua. Efeknya apa nanti? Efeknya pabrik-pabrik itu anu biaya atau utility-nya listriknya itu udah nol atau mendekati nol. Jadinya apa? HPP-nya, harga pokoknya, cost of goods sold-nya itu bisa ditekan dan kita akan kewalahan terus. Itu nanti ngomongnya circular economy nanti. Nah ini, nah ini makanya ini nanti berbagai aspek kalau tadi. Makanya ini kan nggak hanya satu, bahkan nanti pebisnis pun nanti mulai gitu ya. Ini sudah banyak nantinya green financing dan lain-lain. Ya, uh, terus uh, apa carbon trading dan lain-lain ini sudah mulai dibicarakan. Nah, saya kira itu masih ada lagi nggak kalau next coba? Ya, saya kira itu. Jadi mungkin saya kira itu saya tidak semoga tidak melebihi dan ini kok kelihatannya semakin hangat ini. Pak tadi Bu Tami sudah suruh menaikkan suhunya apa ya? Kedinginan semua tadi. Jadi nggak nyaman juga ya. Dulu kalau saya apa nonton bioskop itu kok pada bawa jaket ya ini berarti nggak nyaman ya. Kedinginan itu juga nggak nyaman gitu loh ya. Nah ini ya saya kira itu dan kurang lebihnya kalau saya ada salahnya mohon maafkan, terima kasih.